Halo Sobat Kreatif, kembali lagi di Pintu Podcast. Nah, pada segmen Pintu Podcast kali ini, aku tuh bareng dengan seseorang yang udah pernah menjadi guest di Pintu Podcast, yaitu Bang Mitra. Halo Bang Mitra. Halo Arini. Nah, jadi kemarin tuh waktu di podcast yang lalu ya Bang, kita ada waktu buat season 2 ya bersama Abang ya, episode 2 bersama Abang ya. Yaps. Nah, sekarang terrealisasikan karena ada yang belum selesai kita bahas kemarin Bang. Lupa Bang itu apa? Iya, kemarin kita cuma bahas tentang personal branding yang telah Abang lakukan, tapi kita belum bahas tentang bagaimana kehidupan Abang sebagai seorang editor. Hidup menjadi editor dan bagaimana proses Abang itu membuat Kimit Production itu belum kita ceritain, belum kita bahas. Nah, mungkin kita bakal bahas itu ya. Berarti ini lebih ke sisi bisnisnya berarti ya. Kemarin kan tentang berkarya, portofolio lah anggap ya. Sekarang kan lebih sisi bisnisnya. Bisnisnya. Gitu. Mungkin Abang menceritakan bagaimana awal mula kepikiran sampai akhirnya kebentuklah Kimit Production. Kalau dari awal itu sadar dulu melek media. Tahun 2018 tuh udah sadar melek media. Cuma terrealisasinya tuh fokusnya benar-benar bisnis. Awal 2019 bersama teman-teman. Yang kemarin kan ini udah terbentuk 5 tahun kemudian tuh ya. Tahun 2015 kemarin yang waktu di season 1 tuh kita bahas. Tapi yang benar-benar bisnis, ayo dong kita kuatkan, kita tajamkan Kimit Production ini jadi sesuatu yang benar-benar serius gitu. Itu di tahun 2018 akhir, 2019 awal. Nggak inget bulannya bulan 12 atau bulan 1, tapi di pertengahan itulah. Oke. Itu terdiri Abang anggota tuh 7, saat ini 6 ya. Dari orang-orang kreatif dan di bawah umurnya di bawah Abang. Ada yang dia masih kuliah rata-rata, ada yang kuliah di manajemen, kuliah di bagian komunikasi, bahkan ada yang swasta, ada yang negeri. Kalau dicerita tentang Kimit Production, mungkin deskripsi Kimit Production itu apa ya? Jadi Kimit Production itu sebuah usaha di bagian agensi kreatif video maupun foto yang di dalamnya itu mengerjakan proyek, ada yang bisa event, ada juga buat motion, iklan, ada juga dia buat untuk organisasi atau organisasi atau komunitas. Jadi lebih banyak ke video dan desain. Nah, di selang waktu 2019 sampai 2019 awal sampai 2020 itu jenjangnya lebih banyak ngerjain video. Dan banyak juga sih kolaborasi yang kita ikutin, yang kita joinkan. Itu dulu lah. Jadi perkenalan Kimit itu sampai situ dulu. Jadi benar-benar fokus di tahun 2019. Oke, berarti selama 2015 kan nih 2015 ya Bang awalnya. Iya. 2015 ke menuju ke 2019 itu Kimit Production itu ngapain Bang? Atau misalnya kayak emang cuman buat karya aja atau gimana? 2015 sampai 2017 itu lebih banyak kontribusi itu lebih ke karya sama jadi relawan di bagian salah satu yayasan namanya Yayasan Bangga Indonesia, sekaligus ada usaha bisnis juga, lebih ke situ. Jadi kami tuh bergerak buat karya di situ, memperbanyak CV alias karya. Jadi orang bisa tahu Kimit Production itu sebelum kita tayang atau fokus ke bisnis, kita banyakkan dulu karya kita. Dari 2015 sampai 17 ya kami banyakin karya memang. Dan itu salah satunya kolaborasi sama beberapa yang kita kenal. Jadi
ada juga mentor kami di salah satu yayasan itu. Dia yang selalu ngasih tahu, nggak apa-apa di tahun ini kayak gini, tahun ini kayak gini, bertahap. Karena ada yang lebih baik dari hasil, yaitu proses. Jadi kalian nikmati prosesnya, step by step, pasti akan ketahuan kok nanti di mana fokus kalian. Benar. Ya, itulah yang selalu kami. Untungnya kami bersyukurlah ada mentor. Sebagian itu ada dari yayasan, ada sebagian dari kawan-kawan atau komunitas yang pernah diikuti. Jadi kita fokus dari personalnya ini, dirimu mau buat apa? Misalnya salah satu namanya si Airi lah kita sebut. Airi, kau suka di bagian apa? Nah, di bagian buat website bang, IT bang. Berarti ke digitalnya ya, go online ya. Oke, dirimu kesini ya. Terus satu lagi dia suka megang kamera. Suka, tapi belum tahu, belum bisa. Tapi nggak apa-apa. Step belajar dulu. Nah, pakai kamera ini, explore, survive lah dirimu ya. Itu ada juga dia suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan itu bukan berarti dia suka traveling, tapi dia memang kerjanya jalan-jalan, ya kan? Sekaligus kuliah, jalan-jalan itu mengantar orang dari satu tempat ke tempat lain, yang berpakai jaket hijau. Nah, jadi dia suka jalan-jalan. Bang, aku pengen lah bang buat kontribusi di salah satu tempat abang apapun itu. Oh yuk gabung. Dia bagian dari menjumpai orang-orang siapa yang mau kasih job. Nah, bagian dirimu ya baru ada cewek satu orang, yaitu orang matematika di kampusnya, FMIPA. Nah, dirimu cocok nih megang uang. Saya laki-laki boros tuh di salah satu anggap ini. Kru ini rata-rata hampir boros. Dirimu laki-laki tahu kan? Ada kata lihat, yuk beli. Tahan itu ya perempuan yang FMIPA itu. Ada lagi yang udah kerja. Jadi yang udah kerja ini kita nggak memberatkan dia di gimmick production, tapi ketika ada project itu bergantian. Nanti misalnya 7 atau 5 nih, nggak semua ikut terjun ke lapangan. Ada yang 3, ada yang bahkan 2 orang cukup video, foto video. Nanti sisanya kasih ke abang, karena justru abang di bagian editornya kan, yang sebelumnya abang kasih brief dulu, nanti ambilnya gini. Nah, nanti mainkan, kasihkan ke abang. Soalnya abang edit penuh pakai taste, ada rasanya. Jadi itu yang ini kita brief. Nah, lebih ke situ. Dan di tahun itu 3 tahun sebelum kita bisnis, fokus benar-benar bisnis, itulah banyak dieksplor di situ. Kita merangkul lebih ke mempertajam ilmu. Di situ kita benar-benar fokus belajar sekaligus organisasi maupun kuliah. Ada yang sebagian mereka juga di kuliah pertama kan, jadi kita biarkan. Nah, nanti ada masanya kita buat ini lebih benar-benar fokus ke bisnis. 2018, 2019 awal itulah, pertengahan itulah. Begitu hari ini. Nah, abang dari mana sih ketemu orang-orang? Soalnya kan tuh beda jurusan ya. Oh iya. Beda jurusan, beda umur juga. Itu dari mana abang menemukan orang-orang seperti mereka? Ada dari organisasi, ada dari kawan ke kawan, ada dari adiknya kawan punya kawan. Dia suka ini, ada. Oh, dikenalin gitu berarti ya? Iya, kenalan gitu. Saling mengenal. Ada juga yang dia dari mayoritas tuh yayasan Bangga Indonesia yang ngurus tentang anak muda itu, yang nama yayasannya itu Indonesia Youth Icon. Nah, dari situ ada dia lihat potensi Bang Mitra. Bang, aku mau belajar editing. Oh, kenapa nggak kita ini aja, kita sesuatukan anak ini gitulah. Yes. Oh, mau intens. I know you, Bang. Iya. Mau intens, mau sama abang terus. Abang bilang gitu kan? Iya, Bang. Iya. Ya, abang langsung terus terang kan, bilang ke dia. Strategi nggak berubah-ubah ya, Bang ya? Untung hari ini tahu kan? Iya. Nggak berubah-ubah strategi Bang Mitra emang. Nah kemudian kan
ini Kimit Production kan udah menjadi ini ya, udah bergerak di bidang bisnis ya berarti emangnya udah production gitu ya, kreatif agensi gitu. Nah, apakah berarti udah berapa tahun? Setahun ya Bang ya bergerak ya? Udah setahun berjalan ya. Selama setahun itu worth it gak sih kalau kita hidup di jalan ini gitu, di jalan kreatif ini, worth it gak sih sebenarnya Bang gitu? Karena kan banyak orang yang anggap ya kalau kerja kayak gitu tuh masih belum kerja gitu ya kan. Apakah kita bekerja sesuai dengan ini kan idealis kita sih sebenarnya, pengen jadi yang kreatif-kreatifan lah gitu. Apakah worth it gak sih sebenarnya Bang? Worth it itu ketika apa yang kita suka tuh yang kita lakukan setiap hari itu tergantung dengan impian kita, sehingga kita bisa buat karya dan menghasilkan bisnis atau uang. Ya kan? Iya benar. Sempat pertama itu nggak percaya, Mas, Go Digital itu di awal-awal itu ini nggak nampak uangnya, nggak jelas. Nah, lagi-lagi saya termotivasi sama Mora Nasution, itu adalah salah satu mentor, salah satu yang bisa menggerakkan kami. Udah masanya itu udah nanti di tahun 2020, kita nggak tahu itu seperti apa, tapi yang jelas yuk berjalan. Idealis itu ibarat terpatahkan dengan kata-kata Bunda Mora, buatlah ini, yuk gerak step by step, nanti ibu pandu. Bunda Mora kami bilang, Bunda Mora pandu segini, ikuti perjalanan Bunda, ikuti kegiatan Bunda, lihatlah nanti apa yang terjadi. Karena suatu ketika nanti bersama dia, kita tuh dapat terus tuh pelajaran-pelajaran baru. Jadi dari situ, iya juga ya, kalau dibilang worth it, pasti worth it. Apalagi di 2020 ini serba go digital, go online, apalagi di masa pandemi kan. Iya, itu serba jarak jauh tuh. Serba online semua. Waktu di Maret atau Februari ya kalau nggak salah. Februari lah ya. Februari. Awal-awal kita kena itu. Telepon Bunda, Bun. Ini Bun. Bener ya Bunda bilang tuh. Serba go digital bentar lagi akan datang. Ya, benar Mitra. Siap-siap kau membedah diri, gini, oh dapat lagi yang lagi ya. Dari situlah kita bilang yang namanya berhubungan dengan dunia seni 5 tahun, 10 tahun ke depan dikaitkan dengan teknologi itu berdampak besar. Jadi mulai dari sekarang untuk teman-teman yang dengarkan ini ya kan, mulai cari apa bakat dia yang di bagian seni, terus hubungkan dengan teknologi, publikasikan di media yang kau punya. Insya Allah sesuatu nanti di suatu saat, kapan itu kita kan nggak tahu tuh, nasib orang beda-beda kan. Nah mulai dari situ sih, kalau Abang Mitra bilang sih itu worth it, dan ini suatu kebanggaan. Sudah pernah terjun langsung sebelumnya di Kimit Production sebelum masa pandemi. Jadi suatu kebanggaan bagi kami semua, khususnya di Kimit Production. Begitu, Rin. Oke, nah kemudian kan Bang. Kenapa, Rin? Enggak. Ketawa. Apa yang salah? Ada yang salah dengan? Bukan. Enggak. Berarti tapi pertanyaan ini ya, ada kepikiran gitu ya. Ada. Kita kan ini jurusan ilmu komunikasi ya Bang ya. Ilmu komunikasi. Iya. Alumni sana ya gitu kan. Tapi ujung-ujungnya lari ke seni gitu ya. Iya sih. Itu sampai sekarang untuk jawaban itu Abang masih mencari-cari. Kenapa kita nih contoh dirimu public relation bukan konsentrasinya? Enggak, TV dan film. Oh, TV dan film. Salah nebak nih. Abang justru ke komunikasi karena bisa biar jago cakap lagi. Iming-iming di awal gitu kan. Biar jago cakap, biar mantap. Tapi larinya ke ending ini kok masih relate sih, masih sebagian sedikit
bagian seni visual ya kan. Iya, Masih relate punya Bang. Tapi kalau yang teman-teman yang lain tuh misalnya dari komunikasi lari ke apa ya contohnya, misalnya ke bisnis manajemen atau dia perbankan, itu kan lari banget. Jadi benar. kalau pertanyaan relate atau enggak ya, Abang sih alhamdulillah masih nyangkut paut. Apalagi konsentrasi Abang kan hari ini film, Abang di bagian advertising. Ini ada 3 jurusan tuh di Universitas Sumatera Utara. Nah, Abang itu pertama kali konsentrasi baru buka, nah, Abang gas aja di situ. Untuk kedepannya belum dapat tuh kerja di mana. Jadi jelas coba aja dulu. Karena yang paling enak dalam hidup ini nih, cari tantangan yang belum tahu kedepannya seperti apa. Wah. Benar. Pelan-pelan. Tapi yang jelas yang namanya manusia fitrahnya itu adalah bergerak. Kalau kau pun bergerak, ada tuh ketemu celah titiknya di mana kau punya kelebihan, ambil, gerakan, jadi tuh. Kalau dia mati, banyak pikirnya teori aja tapi nggak praktek, nggak tahu kita hari ini. Kalau dari selesai tamat kuliah nih, untuk anak-anak komunikasi yang baru tamat kuliah kan, coba aja dulu semua, terjun aja dulu di bagian apapun yang sebenarnya mau disuka, nggak disuka. Itu lebih baik ada yang disuka ya, jadi dekati orang yang dia punya pengaruh besar, itu berdampak sekali nanti ke depannya. Mungkin hari ini juga segitu kan, ada senior-senior yang ini cocok nih aku deketi, suatu saat bisa jadi orang yang bisa jadi panutanku. Ada kan kayak gitu kan, Rin? Ada bener. Cowok atau cewek? Senior ya? Bebas sih Bang, nggak memandang gender. Oh iya. Ada berapa? Yang penting dia memiliki hal yang bisa kita kadang memanfaatkan orang juga sih Bang. Tapi sebenarnya nggak memanfaatkan juga sih, kita belajar dengan dia, belajar dari dia itu. Memanfaatkan. Aku setuju bilang memanfaatkan untuk orang yang terdekat gitu. Ada sisi negatif, ada yang positif yang memanfaatkan. Tapi kita sih, selama dia itu punya nilai, orang itu punya sesuatu yang harus kita deketin, ya mau dibilang memanfaatkan, mau dibilang mau nyari untungnya, is okay. Itu nanti perlahan dia sadar, kita datang ke dia, ya kan? Datang ke dia, iya, dia tahu maksud dan tujuan datang ke kamu, aku pengen belajar, bukan memanfaatkan. Oh, nanti pun kalau kita udah besar atau udah berhasil, yang kita ingat tuh orang yang kita datangi tadi kan. Benar. Mana-mana kita udah. Tapi emang ya sih Bang. Ya. Tapi kadang aku mikirnya memanfaatkannya ini ya tidak, itu kan kita tidak merugikan orang yang kita manfaatkan. Betul. Gitu. Malah contoh, dia juga untuk memanfaatkan orang yang merugikan. Berbagi ilmu. Rin, coba sebutkan contoh yang memanfaatkan yang merugikan. Misalnya kita misalnya orangnya baik banget, terus kita minjem duit terus sama dia gitu, atau memanipulasi pikirannya akhirnya membela kita terus padahal kita salah. Ini film banget. Kayaknya udah pernah alami ya. Pokoknya gitulah Bang, pokoknya kayak gitulah. Udah. Ketahuan nanti ya, bongkar ya. Kalau nggak pembulian itu kan juga memanfaatkan juga sih Bang sebenarnya. Tapi dengan hal yang salah, kan rugi ya keren dibully gitu. Contoh kasus aja lah yang baru-baru ini kan. Bener. Ya udah, kita kenapa lari-lari nah? Manfaatan. Emang mau ngiring ke sana sih. Iya benar. Nah, berarti kalau Arin mikirnya kan Bang, apakah jurusan ilmu komunikasi ini sebenarnya ya jurusan seni tapi di bidang digital gitu loh? Karena kalau di Arin kan ada belajar new media studies ya. Di Abang ada juga nggak sih? Media. Ada kan gitu. Dan di new media itu kan kita belajar masalah digital, masalah itulah segalanya ya gitu. Dan apakah sebenarnya ilmu komunikasi itu sebenarnya itu gitu?
jurusan sebenarnya seni tapi dengan digabungkan, dikombinasikan dengan digital gitu. Emang udah dipersiapkan untuk ini kita menghadapi dunia digital. Apakah seperti itu menurut Abang? Oh, ini pernah Abang diskusi sama para dosen. Itu Abang diundang untuk buat perubahan SKS atau mata kuliah pencanangan apa namanya. Pokoknya intinya di forum itu kita bahas diskusi untuk mata kuliah baru, apa yang mau ditambahkan, apa yang mau dihapus. Jadi Abang pernah, suatu kebanggaan juga tuh kan, Abang diundang sama Departemen Komunikasi USU, telepon langsung. Wow. Bahas ini yuk kita mata kuliah ilmu komunikasi yang berkaitan ini. Jadi kebetulan Mitra salah satu orang yang berdampak ya. Dampak apa Kak? Saat itu bilang, ya karena udah begitu langsung tamat, langsung kerja ini dan punya bisnis ini. Dan khusus di bagian advertising. Oke, jangan salah ngerti Kak. Jadi gak ada bawa bekal apa-apa, paling cuma bawa badan. Dan situ dengan terkejutnya Bang, aku yang paling muda diciturin. Wah iya. Ada yang dosen ahli S3, ada yang dia udah praktisi, kalau dia jurnalis dia reporter di satu media ini itu. Abangnya kerucut langsung kan di awal kan. Wah ini orang-orang gede-gede terus ngomong ala-ala ilmiah Kak, gitulah. Bagus sekali argumen mereka. Tapi di situ kan satu sih, ini kan nggak ada yang bagian advertising ya. Dan pertama kali ngebahas tentang new media tuh, masih ingat new media dan iklan. Apa yang di pengalaman dan di otak ini teringat, itu yang Abang ucapkan. Terkait apakah ilmu komunikasi itu harus dikaitkan dengan teknologi? Ya, Abang bilang tuh waktu itu. Dan itu jangan sampai dihapus mata kuliah itu. Meskipun waktu di masa saya itu tidak berjalan baik. Kita mau belajar new media, sebagus-bagusnya teori, tapi nggak ada praktek, itu sama saja nih Hel. Benar kan? Benar banget. Setuju sekali. Setuju sekali. Dan terus sampai kapan kita, khusus saya suka sekali mengamati digital. Sampai kapan kita tidak mau yang namanya bertransformasi, berubah. Contoh kayak iklan sekarang, zaman dulu iklan itu di bagian media cetak, bagian media televisi. Sekarang sudah yang lebih media internet, dunia internet digital. Perlahan demi perlahan ya kan, itu bakal terkikis di bagian cetak. Kita nggak tahu, bahkan sekarang media cetak sudah ada online-nya, sudah ada digital. Masalah seperti ini, saya yakin dan teman-teman juga pasti menginginkan mata kuliah ini masih terus terkait, dan apa hubungannya sama mahasiswa sekarang dan dampaknya untuk dunia kerja bagaimana. Pasti ada dong, dan jelas 2020 tuh zamannya apa yang bilang dunia bonus demografi ya. Benar, bonus. Ya itu bahaya, salah sedikit kata bahaya. Bonus demografi kok modus. Oke. Mulai sekarang saat kita sidang selesai ini, saat forum ini, saya harap lebih banyak praktiknya untuk teman-teman yang mahasiswa sekarang. Lebih ke apa ya bilangnya, kayak gini, kita itu bukan saling banyak teori tapi 50-50. Saya harap sih gitu. Kalau dari dulu kita praktek, ya, kalau bisa pun 30 teori sisanya praktek, karena 70% itu bakal dapat pelajaran dan kita tahu menemukan arti teori yang pernah kita pelajari. Jadi benar. Nah, demografi produktivitas anak muda sekarang dari usia 19 sampai 25 tahun atau 28 tahun itu sangat produktif dan pengen menemukan jati dirinya. Kenapa tidak? Kita lebih banyak praktek dan cari tahu setiap mahasiswa itu pengennya apa, maunya apa, dan situ kita dukung.
Nah, dari situlah mata kuliah ini harus diperbanyak. Nah, itulah yang kami diskusikan waktu forum itu. Jadi dengan kesimpulan bahkan ada mata kuliah baru-baru itu ya, new media, lupa lah, udah lama itu. Pokoknya intinya yang berhubung dengan digital itu dikaitkan dan utamakan praktik di lapangan, bukan hanya di kampus, praktik di lapangan dengan cara kolaborasi ke media-media. Contoh nih, waktu kita PKL di salah satu kampus Abang nih, PKL ya harus minta persetujuan dulu 3 bulan atau sebulan menuju kalau misalnya dia di Jakarta Pusat, ya kayak salah satu media terkenal di TV, Jadua, TV atau Net, minta persetujuan itu lama. Belum lagi nanti syarat-syaratnya ini masalah surat menyurat, minta konfirmasi lagi ke pusat sana. Lebih baik waktu mengadakan study tour, kita kan ada program study tour tuh, program datang ke sana, buat surat kerjasama antara pihak kampus dengan media, terus ini kita mengadelegasikan ini itu ditugaskan, itu ada hitam di putihnya. Kami bilang, oh ya benar itu lagi proses kata mereka. Itu biar supaya ada loh kolaborasi antara media sama kampus, antara agensi sama kampus untuk perihal PKL. Karena berdasarkan pengalaman kami, PKL khususnya Bang nih, di Kelana sedikit sekali infonya, apalagi di Medan. Kita harus datang ke yang lebih besar kayak di Bandung, itu banyak tuh agensi iklan. Gimana bang? Kalau di kami tuh khususnya Bang di periklanan, khusus konsentrasi periklanan, PKL kami itu sangat minim informasi mau kemana ya PKL ya untuk di bagian khusus di periklanan. Kalau di Medan itu setelah ditelusuri sedikit, kita tuh mau yang di luar, tapi belum ada surat izinnya, terus apalagi carut marut aturan ini harus ini, kita harus minta ini. Nah intinya kalau di PKL nanti jangan sampai kayak kami, bingung PKL di mana, nggak ada informasinya. Jadi kami buat kebijakan buat salah satu saran dari Abang, kebijakan kerjasama kolaborasi antara media, agensi dan bagian industri lainnya, industri kreatif lainnya. Begitu. Jadi itulah yang sekarang kalau bisa sih teknologi dengan dunia seni dipraktikkan di kuliah, dan jadi nggak kaku ketika nanti masuk dunia kerja. Begitu. Berarti orang Abang ini kalau magang ini kan job training ya, magang ya PKL itu. Berarti magang itu dari kampus gitu Bang yang nentukan tempatnya, bukan nyari sendiri ya? Ada yang sebagian nyari sendiri. Tapi kalau kayak kami nih, konsentrasi periklanan, kami nyari, kami nyari sedikit dapatnya dan kurang relevan tugas-tugasnya. Ya, kami mau di luar, tapi yang membuat kendala itu antara izin, terus pihak sana atau pihak media atau agensinya minta surat syarat ini, kampus tidak memenuhi. Begitu juga sebaliknya, kampus ada surat pengantar dari kampus Bang? Ada, itu wajib dong. Yang memberatkan itu kita kurang informasi. Oke. Informasi untuk periklanan apa sih PKL-nya? Sosok yang mana sih? Kalau di Medan sedikit, kalau mau di luar kita nggak tahu yang mau di mana. Apakah kampus menyediakan ini, yang mana cocok, yang relate? Biasanya kan gitu. Kalau jurnalistik kan dia ada tuh data-datanya. Mau PKL di sini saya ngasih saran ini nggak iklan karena memang baru sih waktu itu 2013 pertama kali konsentrasi advertising diluncurkan. Iya. Jadi masih trial and error lah di masa Abang itu. Sama ya, kayak aku kan juga angkatan pertama yang pakai konsentrasi. Kunci percobaan lah. Iya, serius. Di tahun 2014. Apa? Di tahun 2014 tuh. 2000 aku semester 5 2016 15 aku masuk, 16 aku itu 17 deh Bang, 17
16 ke 17 lah, pertengahan 16 ke 17 itulah kami dikasih konsentrasi, dan itu perdana banget di angkatan kami, pemecahan konsentrasi ya. Habis itu dulu nggak ada konsentrasi kami bang, baru inilah di tahun aku konsentrasi, dan kurikulum baru juga di tahun aku. Jadi emang bener-bener asli kelinci percobaan sih bang kami. Sama. Wah tos. Ini ada saja. Oke bang, lanjut ya. Ini kita udah jauh. Lari kemana-mana. Udah sampai masalah carut marut kampus pun kita bahas ya. Aduh. Nah kemudian selama gini bang, kan abang mencari klien pasti ya untuk Kimit Production ya, mencari klien. Gimana sih cara abang mencari mereka? Apakah abang mengirimkan proposal ke email calon customer abang, atau ada strategi lain gitu dari abang? Karena gimana sih cara untuk, pasti abang membutuhkan mereka itu notice ada Kimit Production ini gitu, ada sebuah perusahaan inilah, agensi kreatif ini ada gitu loh. Gimana cara abang membuat mereka sadar kalau Kimit Production itu ada gitu? Ada 3 tempatnya, tapi perlahan ya kita. Pertama itu kita Kimit Production kita ada segmentednya. Jadi sebelum awal kita bangun segmentednya itu siapa aja sih yang kita bisa ini kerjasama, siapa saja yang kita bisa jadi klien. Itu usia berapa? Usianya itu anak muda pastinya, dari usia 15 sampai 24 tahun. Dan mereka itu kan biasanya ada kegiatan nih. Contoh di sekolah itu dapat link, salah satunya ikut kegiatan berbarengan bersama Indonesia Youth Icon. Itu kan mereka ada roadshow ke sekolah-sekolah dari 33 sekolah ke masing-masing 3 kecamatan 33 kecamatan. Jadi di Medan itu 33 sekolah dikunjungi. Nah kita tuh sambil yang namanya soft selling. Jadi itu satu kegiatannya. Untuk menarik itu salah satunya kita mengikuti atau lengket sama kegiatan orang. Itu pertama. Jadi dapatlah kenal, oh ini yang sering kerja sama videonya bagus-bagus, yang ngerjain Kimit Production. Oh tahulah, bagus-bagus lah karyanya. Satu, menimbulkan trust. Kenal, yang penting kenal dulu lah, tahu siapa kita di bagian ini. Terus poin kedua, kita itu mengadakan tadi lengket event, terus mengadakan event yang bisa kita tahu, kita promosi yang orang dekat aja dulu. Jadi kayak misalnya kan ini baru ya, jadi kita belajar tuh dari yang deket-deket, kamu mau nggak brand kamu atau usaha mau kami naikkan. Salah satunya ada kawan adik-adik kelas tuh, bang mau bang aku ini, nah, situ bayar inget kali tuh dibayar pertama nggak apa-apa, setengah dulu nggak masalah, yang penting kita kan harus belajar. Bagus. Nah syaratnya kamu kan udah nih dibuat nih, bantu metode mulut ke mulut yang kamu sebarkan, kamu kasih tahu. Terus ada yang namanya 3, pakai media ads, beriklan di media digital. Itu berpengaruh kali kan. Kita udah pakai beriklan di digital, kita belajar cara beriklan, mainkan di situ. Sama yang terakhir ada yang namanya personal branding. Orang tahu Kimit Production adalah orang yang kenal siapa di balik orang-orang tersebut. Nah, contohnya kayak kita tuh di Kimit Production punya orang-orang yang dia tuh asli atau pakar, atau bisa dibilang labelin dia editor si abang itu tuh. Gimana cara hubunginya? Udah hubungi aja Kimit. Nah, Kimit itu usahanya gitu. Jadi personal branding itu penting buat kita dikenal. Setelah kita dikenal, orang tahu siapa kita, dan kita belajar nih, orang tuh cari tahu kita kan. Jadilah sesuatu yang dikenal Kimit itu ada orang-orangnya ini loh.
Nah, biasanya kita mengenal seseorang atau contoh lah yang besar dong, perusahaan startup warna hijau. Oke. Abang nggak bisa lepas dari situ ya. Oke. Siapa yang punya si bapak ini? Bagus ya dia, terus ini. Aku kenal orangnya gini-gini. Maka kepercayaan itu kunci sekali, apalagi hasil karya itu bisa jadi pegangan untuk si klien. Dari 4 itulah yang kita pakai sampai sekarang. Mungkin akan bertambah, tapi kita nggak tahu. Apalagi masa pandemi ini mungkin new normal baru kan. Orang-orang pasti apalagi kami terus bertentur ya, masa-masa kalau wedding pasti kurang kan, apalagi nggak akan ada nikah di masa pandemi. Kalau Benar. event lagi itu berat rasanya, makanya dibuatlah kelas-kelas online, pertama dari gratis dulu, kedua nanti setengah atau kerjasama dari media reporter ya, yang melakukan nantilah pada saat nanti jam 3 itu salah satu bagian dari memperkenalkan Kimit gitu dia. Nanti ada kelas desain grafis, mungkin teman-teman kalau mau nanti ya. Siap. Itu caranya. Kompetisi juga ujung-ujungnya. Ya, belajar lari kepake Siap. aplikasinya. Siap. Oke. Nah, berarti Bang, selama Abang memulai dari Kimit ya, dari 0 sampai sekarang, di luar dari nih, di luar dari inventaris ya, misal kamera atau laptop segala-segalanya, berapa sih modal yang Abang keluarin untuk Kimit Production? Wah, Abang itu ngitung kan. Apa ya? Jadi bukan hanya uang, tapi tenaga yang sampai benar-benar ada drop suatu saat itu kan. Nggak benar ini lagi nih kalau terus kan. Yang penting ada hasil lah ketika usaha dimulai dari awal. Kita banyak tuh orang yang sudah memulai tapi lupa mengakhiri. Abang berapa ya waktu itu lupa Bang, dan banyak di tenaga Abang yang Abang keluarin nggak sepadan dengan apa yang Abang kerjakan. Itu pernah. Pokoknya setiap gaji Abang juga kerja nih. Iya. Salah satu komunikasi berwarna merah. Jadi di situ. Kenapa Rin? Nggak apa-apa. Tadi warna hijau, sekarang warna merah. Ya harus gitu dong. Nanti kita branding kalau dibayar itu bagus ya. Tapi ini Oke, iya benar. setengah atau bisa bilang 30% itu dulu Abang, karena memang gila kali Kimit ini mau bangun 30% dari gaji Abang kasih ke Kimit. Yuk kita buat website, berapa? 4 juta di awal. Wih mahal kali ya. Ada yang 1 juta, iya tapi enggak, nanti bisa dibobol 4 juta dikeluarkan. Itu untuk apa Bang? 4 juta itu? Untuk website aja. Oke. Terus nanti kita buat beli alat ya. Sebelum beli alat, ini beli satu kamera dulu. Nanti ada kelas, waktu itu ada kelas dari Kementerian Keuangan, kita ngajar. Lumayan sih, gede besar pendapatannya. Kita putar uangnya, kita nggak dapat untung banyak, tapi kita putar uangnya beli kamera yang dari seller Sony 300. Pokoknya sedikit untungnya, tapi banyak keluarkan tenaganya. Setiap gajian per bulan Abang bantu. Oh ini kalian mau apa? Beli apa? Atau kalian mau kelas apa? Ada ikut kelas online nggak? Yuk nih. Enggak. Gitu aja sih, Tim. Kalau enggak nanti kalau ada apa? Kalian uangnya ya, kalau ada kalian job lagi nanti kalian dua yang gerak, kalian putar uangnya. Oke, iya benar. Nah Bang, untuk kelas online tuh apakah berbayar atau bagaimana? Kelas online belum dibuat, mau dibuat. Oh, yang mau dibuat ini rencana mau berbayar atau bagaimana? Kalau ini, ya pertama kali kita tes trial and error gratis, ngelihat siapa-siapa segmented kita, siapa-siapa apakah benar-benar nih orang-orang yang kita seleksi lah, benar-benar mau belajar sama enggak. Terus nanti lama-lama berbayar dong. Kalau lagi strateginya, jadi kita belajar itu, apalagi Abang kan selama di rumah aja nih, Abang udah berapa ikut kegiatan ya kelas online. Dari ini perlu juga teman-teman ikutin konten akademi,
cara buat Instagram itu naik follower lah, personal branding lah, demi ngikut. Terus skill share punyanya ruang guru itu baru kelas abang ikut 5 tuh sama Pokraft itu bagus-bagus yang bang ikuti, berdampak lah, apalagi di masa pandemi sekarang. Kenal lah bang, tuh abang cari ininya lah, gimana mereka buat ini, apakah ini gitu-gitu abang cari kuncinya, cari yang alternatifnya aja. Tapi menurut abang karena ada pandemi ini semakin ini gak sih, jadi peluang besar banget gak sih untuk kayak kita gini bang? Wah, justru peluang besar apa, Rin? Bener. Peluang besarnya gini, orang remaja apa yang lakukan selama di remaja? Mungkin Kak, pasti wajib tuh sehari itu pasti pegang HP. Benar. Pegang HP. Benar. Nah dari situ aja udah kita lihat aja, satu genggaman itu banyak kegiatan yang kita lakukan. Bisa 1-8 jam kita lakukan kegiatan di HP aja. Nah dari situ mainkanlah, kita gerakkan apa yang bisa kita produktifkan dari kita untuk orang banyak melalui HP. Dari situ Rin, kayak ini kita ini salah satunya. Iya sih, benar. Supaya kita berpikir bagaimana cara menghibur orang nih sebenarnya. Kita itu sih. Tapi itu kembali lagi ujung-ujungnya kita jadi entertainer juga jadinya ya. Ya, ujung-ujungnya sih itu. Tapi ya ada entertainment itu kan ada dibagi lagi. Entertainment yang seperti apa? Dia kan entertainment yang edukasi, ada entertainment yang dia hanya menghujati, ada entertainment yang suka-suka, dia ada entertainment yang sekedar pamor di panjat sosial, di media sosial gitu kan, beda-beda. Benar. Tergantung kita ya. Abang tahu nggak sih? Apa? Ya. Kominfo mau buat Academy of Influencer. Belum tahu, baru tahu nih. Dan itu dalam akademi itu tahu pelajarannya apa aja? Apa nih? Ada editing video, desain, jurnalistik, fotografi, pelajaran yang kita pelajarin itu loh bang. Jadi merasa ntar lagi jurusan ilmu komunikasi ini bakal berubah deh, jadi jurusan influencer. Wow. Karena mereka mau buat itu Academy of Influencer tapi menggunakan pelajaran yang udah ada di jurusan ilmu komunikasi. Makanya banyak komen-komen dari orang-orang anak-anak ikom ya, anak-anak ilkom juga dari beberapa kampus ya. Kalau kemarin itu hebohnya di Twitter gitu, kayak fix berarti aku influencer gitu. Oh jurusanku jurusan influencer, nah gitu. Gak S ikom lagi, tapi S influencer, SI influencer. Makanya banyak sih. Ada berkontak gitu. Berkontak. Berarti kayak Kominfo aja mau buat kayak gitu ya, mau buat Academy of Influencer menggunakan silabus atau kurikulum yang menggunakan pelajaran-pelajaran yang kita pelajarin gitu ya. Berarti mau diperbanyak lagi dong orang-orang kayak kita. Suatu kebanggaan buat kita. Benar sekali sih. Iya. Berarti emang bakal dibutuhkan banget sih kayaknya orang-orang seperti kita di pandemi ini. Apalagi pandemi ini nggak tahu ya bang sampai kapan. Iya. Nggak tahu ya sampai kapan. Ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang di Agustus, ada yang bilang Desember. Yang jelas ini semua nebak-nebak lah, dan belum ada kata pasti. Iya benar sih, setuju. Nah kemudian dari 4 tahun ya, dari 15, 16, 17, 18, 19. Selama 5 tahun itu tahun gimana sih puncaknya gitu bang? Puncak dari Kimit Production itu loh sampai di atas lagi naik daunnya tuh gimana sih gitu, dan itu kapan, kenapa naik daunnya Kimit Production? Kalau di pikiran abang ya dan wawasan abang, Kimit Production itu masih dalam tahap mau naik, belum naik apa Hmm. Ya, jadi kalau belum ada kata tembus viral atau tembus
terkenal itu belum tercapai kata-kata itu. Tapi yang jelas kami cukup dikenal banyak orang dan apalagi di Medan. Nah, karena pada intinya juga yang namanya terkenal itu perlu mental yang kuat dari kaminya. Jadi kita Benar-benar aja pun bukan hanya dari karya yang kita kenalkan, tapi mental kita yang setiap saat nanti kita dihujat belum apakah mental kita kuat. Terus ada yang orangnya kalau cuek bodoh amat ya oke. Tapi ini kan belum tahu kita ke depannya seperti apa. Yang jelas kita masih terus bergerak sampai kata-kata yang dimana orang Medan, oh kalau ini production di Medan udah ada nama tuh gitu. Kata-kata naik atau puncak saat ini kami belum berani mengatakan itu. Wah, bijak sekali ya. Iya. Gak juga kelarin. Oke, mungkin kalau untuk ini ya Bang ya, mungkin Abang ada saran ya untuk kami Pintu Coklat, karena kami mungkin sedang berproses juga seperti itu. Tapi masalah di kami adalah mungkin kami masih ini Bang, masih apa ya, shock culture dengan keadaan dimana kami harus kerja masing-masing di tempat gitu Bang. Kan biasanya kami kan kerja kan satu tempat nih, kumpul kerja editing bla 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 bla, nge-shooting di situ sama-sama. Sekarang kayak ngirim file pun harus via email gitu. Terus ya semuanya itu dikoordinasi lewat WA, lewat grup gitu. Jadi kayak kadang gak disiplin waktu gitu. Kadang ada molor-molor gitu juga gitu. Nah mungkin Abang ada saran gitu untuk kami itu supaya gimana agar terbiasa dengan keadaan seperti ini dan agar lebih baik ke depan. Untuk Pintu Coklat ya Bang ya. Kalian ada berapa yang produktif aktif? Misalnya 5 ada? 6? Ada 7 orang. Itu termasuk editor, si dubbingnya suara atau si anchornya? Iya. Benar. Iya. Sama pembuat skripnya ya? Iya. Karena jarak yang memisahkan bukan berarti karya nggak jalan. Kalau kalau abang sih dicoba dulu sebelum melakukan kegiatan karya atau apa, mindsetnya itu disamakan, satu frekuensi dulu. Bisa jadi kan kita ini sama-sama bersama, tapi tujuannya yang ada yang berbeda. Saya masuk ini atau ini, melainkan saya pengen punya nama, kan punya atas namanya Pintu Coklat. Satukan frekuensi. Kalau itu memang sebagian ada yang melenceng, luruskan lagi jalannya. Kalau dia belok, luruskan lagi. Bisa jadi itu itu belum ditanyakan sama tim. Sebenarnya kita maunya apa sih di Pintu Coklat ini? Tujuan kita mau apa? Terus audiens kita siapa sih sebenarnya? Kalau memang belum kerucut si Pintu Coklat ini, berarti kita harus benahi lagi dong. Sebenarnya kita hanya di kulit bawang atas, tapi kita belum sampai di intisari kulit bawang. Seperti itulah logika gambar dari kulit bawang. Oke. Coba ditanyakan yang sebenarnya hal sederhana. Kita ini mau apa dan siapa audiens kita. Kalau udah dapat itu, terus nanti ada nih pasti berbeda-beda jawabannya. Aku mau ini. Oh salah, maksud aku gini. Tapi kalau kalian kayak gini ya gini. Itu dulu di mindsetnya, maksudnya satukan frekuensinya. Terus kata-kata apa ya namanya? Ibarat gini loh. Selesai itu lebih bagus daripada sempurna. Contohnya apa gimana Bang? Selesai itu lebih bagus daripada sempurna. Selesai itu lebih bagus daripada sempurna. Maksudnya apa? Kita nih berkarya nih, contoh nih kita buat selama pandemi, berkarya terus. Selesaikan dulu apa yang satu-satu yang belum selesai. Biar aja selesaikan, meskipun nggak perfect atau nggak sempurna, tapi lama-kelamaan kita tahu tuh, oh iya ini proses kita yang dari yang nol cuma audionya sekian,
atau orang yang sekian, coba ada hasilnya, nampak satu, coba lagi, selesaikan dulu. Bisa jadi orang memulai itu kadang setengah-setengah jalankannya. Lebih bagus kan selesai itu lebih bagus daripada sempurna. Selesaikan kegiatan atau apa yang menjadi proyek kalian, ya apapun itu yang misalnya kalian waktu itu kalian list job list kita ini itu hanya masih di job list, belum ada di kata karya atau hasil. Itu selesaikan, lebih bagus daripada tunggulah ada satu reportage yang belum masuk, ada satu kalimat yang belum masuk. Lebih bagus selesaikan, atau nanti karya baru atau karya selanjutnya kata-kata bagus atau sempurna itu ada nanti pada saat kita selalu mencoba gitu. Jadi kalau kesimpulannya, kalian buat aja dulu apapun itu, cari formula A nggak dapat, formula B nggak dapat. Yang pertama satukan frekuensi mindset, yang kedua gerak, karena banyak teori tapi nggak ada aksi sama aja kan, jadi banyak kan. Dulu lah gerak video apa, kalau misalnya podcast apa, desain apa, les simple dulu lah. Kalau bisa desain dulu, rapikan dulu di bagian desain untuk sosial media kalian ada kan, yang paling di mana, Instagram kah, YouTube kah, Spotify atau podcast ini kah, ambil satu fokusnya terus jabarkan ke yang lain. Bisa jadi di situ kenapa kendala kalian selalu begini begitu, bisa jadi itu Sarah, karena kami juga ngalami kayak gitu kan. Kan fokusnya selama ini kan fokus di Instagram aja, nggak mau yang lain. Berarti dari Instagram kita bisa jabarkan lagi yang lain gitu. Kalau terlalu banyak fokus bingung gitu. Benar. Aku dulu fokuskan. Berarti memanfaatkan satu media sosial aja dulu ya. Kalau nanti kalau udah terkenal satu media, otomatis tuh akan terjangkit dengan yang lain tuh. Iya benar, iya sih. Benar. Adakah kau namanya kayak gitu juga dia? Dari satu media dia fokus, ngalir kemana aja, bisa YouTube, bisa. Benar. Wah, sudah hampir sejam kita ngobrol Bang. Yaks. Dan luar biasa sekali sih obrolan kali ini. Iya, tapi semoga terbuka ya pikiran kami ya. Tapi tak kemana-mana kita ya, nggak apa-apa ya. Iya benar, nggak apa-apa. Lain kita collab dong, collab video. Lain kali kita collab video. Iya Kak, iya benar-benar. Ntar kita bahas ya apa yang bisa kita buat. Iya benar, itu harus. Karena pandemi ini kalau nggak ngapa-ngapain, untuk orang kayak kita stres juga sih Bang, harus melakukan sesuatu. Oke, ini isi podcast ini sebenarnya untuk kami sih sebenarnya. Cocok banget untuk pintu coklat. Oh iya, nggak apa-apa sih. Sama-sama tahu kan. Bener. Ini podcastnya untuk kami juga dan untuk yang denger juga. Kami posting kok, tapi ini isinya lebih ke kami sih. ke arah menasihati kami sih isinya jadinya. Oke, mungkin itu aja kali ya Bang ya obrolan kita. Juga Abang juga ada ini ya, ada jadwal juga setelah ini. Gila sih, banyak banget terbangnya cuy. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih untuk Bang Mitra yang telah kembali berkenan ya untuk mengisi podcast ini. Siap, aman. Senior baik sih. Oke, makasih Bang Mitra. Dan untuk sobat kreatif di rumah, seperti biasa jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan sekali lagi itu aja. Dan makasih untuk Bang Mitra sekali lagi. Makasih terus, makasih mulu. Mungkin itu aja, sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye.